Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan kupas tuntas tentang smartwatch baru Amazfit namanya Bip 5. Ini dari seri yang banyak ditunggu ya. Saya bahkan sampai saat ini masih nyimpan Bip seri pertama tuh yang dulu, yang punya layar always on meskipun panelnya kusam ya. Itu adalah keunikan dari seri Bip. Selain itu, dia juga punya fitur versus harga yang valuable. Nah, ternyata Bip 5 ini adalah penerus Bip 3 Pro ya, bukan Bip 3, di mana dia sudah punya GPS juga. Dan kalau mau tahu apa saja yang upgrade, simak terus video kali ini. Kita mulai dengan spek highlight-nya dulu. Jadi memang layarnya makin besar ya, 1,91 inci dengan panel yang tetap sama, TFT LCD. Kemudian kacanya cembung, bisa dilihat di sini, ya lebih melengkung gitu ya, membusur ke atas. Kemudian sekarang dia sudah punya Bluetooth phone call seperti itu, jadi bisa dipakai buat handsfree juga. Apakah bisa buat WhatsApp? Bisa. Saya sudah tes di Samsung, pastikan saja semua akses ke notifikasi dan permissionnya juga dikasihin ya. Walaupun memang kadang munculnya di layar dari smartwatch ini masih nomor, belum nama kontak WhatsApp-nya. Beda sama kalau phone call biasa. Biasanya di iPhone sih nggak ada masalah sama sekali ya. Mau phone call, mau WhatsApp call, perlakuannya sama. Kemudian dia tetap punya GPS dengan 4 satelit positioning system. Performanya sih standar ya bagi saya, kadang cepet kalau di outdoor dan langit cerah, atau kalau sudah nge-lock sekali, biasanya setelahnya jadi cepat juga, tapi kadang-kadang lama, dan kadang-kadang kalau udah lock masih bisa hilang lagi ya locknya itu. Dan yang saya senang, karena sudah ada GPS seperti ini, nanti hasil workoutnya di layar smartwatch ini bisa menampilkan petanya seperti ini. Kemudian dia juga sudah waterproof dan juga dustproof IP68 dan punya ZOS 2.0 yang memang makin kaya akan aplikasi dan games ya. Konon katanya sudah ada 70 lebih. Kemudian untuk isi paket di dalam kotak ini, kotak yang masih terbuat dari karton tipis ini, standar aja sih, ada watchnya, kemudian kabel dock cas, manual book. Dan untuk warna yang tersedia, selain warna putih yang saya pakai ini, ada juga warna hitam standar dan warna pink yang lebih feminim. Strapnya sendiri seperti biasa lembut dan lentur, nyaman dikenakan, tidak bikin gerah, tidak bikin gatal, anti alergik ya, atau hipoalergenik. Dan ini yang saya suka nih, begitu lepas dari pergelangan tangan seperti ini, pas mau dipakai lagi, kita harus masukin passcode. Ini harus disetting dulu sih di aplikasinya nanti ya. Lalu ujung talinya kelebihannya nanti bisa dimasukin lagi ke lubang yang ada di tengah strap sebelah sini ya. Sementara buckle-nya masih kayak jam tangan, ada colokannya kayak gitu. Saya lebih suka yang tonjolan aja kayak smart band ya overall. Tapi yang jelas ini nyaman banget digunakan di tangan, dipakai olahraga, berkeringat juga nyaman-nyaman aja ya. Yang pasti jangan terlalu ketat makanya di awal, karena ingat nanti ada ujungnya yang harus dimasukin balik ke dalam, jadi kalau udah ketat, nanti malah tambah ketat. Sekarang kita masuk ke desainnya, seperti ini, dengan layar cembung tadi yang sudah saya bilang. Kemudian di sisi kanan ada tombol power, tombol fisik, ini banyak fungsi lah ya, multifunction. Satu aja tombolnya, kemudian di sini nih, di kanan bawah ada 2 lubang untuk mikrofon. Lalu di sisi kiri ada 2 lubang panjang, ini adalah loudspeakernya, sudah saya coba di Samsung saya. Ternyata dia hanya untuk phone call aja ya, nggak bisa buat multimedia. Memang ngapain juga sih nyetel lagu pakai smartwatch seperti ini ya. Bodinya sendiri all plastik dengan finishing glossy, bagian bawah maupun bagian atasnya. Kalau saya nilai, desainnya ini makin beda, makin cantik. Untuk menunya sendiri, UX-nya standar ya, kayak kebanyakan smartwatch di level harganya. Kita swipe dari atas ke bawah, muncul control center. Tuh, dia harus masukin passcode kalau dilepas kayak gini. Masukin control center di situ, dan ini bisa di custom juga nanti dari aplikasinya. Kemudian swipe dari bawah ke atas, ini adalah SMS atau notif atau pesan yang masuk ya. Nah, kekurangannya memang masih banyak aplikasi yang belum disupport nih ikonnya, jadi munculnya generik aja kayak gitu app, padahal ini kan WhatsApp for Business. Lalu seperti biasa kalau geser ke kiri nanti ada widget ya, seperti ini. Ada quick card-nya juga tuh paling kiri. Yang ini bisa di-set juga urutannya, termasuk urutan widgetnya juga, bahkan sampai ke list menunya. List menunya bisa diakses dengan tekan lagi tombol fisiknya, nanti dia masuk ke menu lengkapnya seperti ini. Bisa dilihat ada heart rate, blood oxygen,
Workout history per sesi ya, hasilnya tuh. Jadi nggak digabung per hari, bagus. Ada workout status barusan, kemudian ada stress monitoring, activity, sleep monitoring, phone, cycle tracking. Ini buat period, buat menstruasi perempuan. Membership card bisa dimasukkan ke sini juga. Kemudian ada weather, music, alarm, kalendar, setting, breathe, stopwatch, countdown timer, find my phone, dan to do. Nah, ada tambahannya ini yang saya install sendiri nih. Namanya games dan apps ya. Saya sendiri mainnya 2048. Menurut saya ini cocok banget buat dipakai atau dimainkan di jam tangan gini. Sambil nunggu waktu, habisin waktu, ini nggak kerasa ya, asik tuh kayak gini. Watch face defaultnya silahkan dilihat. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Seperti biasa bisa kamu tambahkan tentu di aplikasi Zepp. Banyak banget watch face-nya yang masih gratis. Kemudian juga tadi saya bilang kan, urutan menu, widget, shortcut card, sama control atau ini nih di toggles yang ada di control center, ini bisa diatur semua dari aplikasi Zepp. Bahkan kamu bisa atur juga pola getarnya, misalkan getar pas SMS 3 kali pendek, kemudian pas telepon panjang pendek itu bisa. Dan saya akan sampaikan beberapa fakta yang saya temukan setelah menggunakannya hampir sepekan ini. Kalau lagi dilepas, notif tetap masuk dan getar ya. Kadang kalau lagi malam-malam lagi tidur ada notif masuk, getar-getar, ini di meja bunyi jadinya ter gitu ya. Itu saya kurang suka, harusnya dia kalau tahu kapan lagi nggak dipakai di tangan, udah nggak usah getar-getar. Paling dia bisanya nggak masuk notif kalau layar smartphone-nya lagi menyala. Sementara baterainya awet, kalau lagi idle sih berkurangnya nggak nyampe 5% ya per hari. Tapi kalau lagi software update, kalau lagi banyak install watch face, bisa-bisa 5% itu turun dalam hitungan 2 jam gitu ya. Untuk UX smooth banget, fluid banget, ini ngikutin pergerakan jari saya dengan sangat baik. Layarnya juga responsif ya, walaupun ketajamannya mungkin tidak terlalu tinggi ya, ini sekitar 226 ppi. Untuk brightness sangat cukup, meski kita harus set manual ya, misalkan kalau lagi dipakai di luar ruangan, mentokin aja ke atas biar terang banget. Tetap kelihatan meskipun ya kalau di bawah matahari langsung rada-rada harus ditutup-tutup dikit. Dan buat matiin layarnya bisa juga dengan menutupnya dengan pergelangan tangan kayak gitu. Ini keren. So ini dia Amazfit Bip 5 yang sekarang sudah bisa Bluetooth phone call dan juga WhatsApp call. Buat yang suka lari, tenang, ada GPS-nya juga. Dan buat temen nunggu, ada aplikasi sama games yang bisa diinstal ke watch ini. Ini ternyata penerus Bip 3 Pro ya, jangan lupa. Dan saya cek harganya kemarin di Tokopedia, dia sudah mulai pre-order di harga Rp1.090.000. Bagi saya, ini adalah real smartwatch, bahkan untuk ukuran sebuah brand yang nggak ngeluarin smartphone, cuma khusus fokus di smartwatch, dia sangat berani ya. Sangat fokus development aplikasinya, OS-nya juga, hingga bisa install banyak apps dan games ke smartwatch ini. Benar-benar smart jadinya ya, nggak cuma kayak watch yang bisa nampilin notif, enggak. Dia bisa install game, install apps, kemudian atur-atur urutan menu, atur-atur screen lock, kemudian juga atur-atur getarannya mau seperti apa, jadinya komplit banget. Termasuk fitur olahraga dan kesehatan juga lengkap, fitur komunikasinya juga lengkap ya. Bisa phone call, bisa WhatsApp call, dan buat notif juga lengkap. Bisa reply ini ya, WhatsApp Quick Reply, pakai template yang udah ada atau pakai emoji. Tapi biasanya Quick Reply WhatsApp ini hanya berlaku di Android. Nah, mudah-mudahan banyak promosi yang diberikan Amazfit buat Bip 5 ini, karena saya tahu teman-teman pasti ngarepnya di bawah sejutaan kan harganya. So, sampai di sini aja dulu videonya ya. Thanks for watching guys. Semoga informasinya sangat cukup buat teman-teman untuk menentukan apakah mau go ambil atau beli smartwatch yang satu ini. Keren guys, asli lengkap banget fiturnya di level harga segini meskipun bukan layar AMOLED. Saya akan taruh linknya di deskripsi, silakan teman-teman yang minat di sana. Sekali lagi thanks for watching dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.